Oke, semangat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Sehat Pak, luar biasa. Oke, pagi ini sangat indah, jadi kita coba mulai dengan sesuatu yang lebih indah lagi. Silakan Ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, teman-teman dan Bapak Guru, sebelum mulai kegiatan KBM, PJJ ini, marilah kita berdoa. Menurut agama kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah membuat naskah secara kelompok, kemudian kita sudah melakukan setting artistik ya. Nah, kita sudah melakukan breakdown artistik. Jadi selanjutnya setelah kalian melakukan breakdown artistik, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu membuat perencanaan gambar floor plan. Oke, sudah terlihat semua? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, saya lihat di sini absensi sudah ngisi semua di Google Classroom dan tugas breakdown artistik sudah dikumpul. Nanti tolong bersama kelompok didiskusikan kembali ya, karena ini kaitannya sangat kuat dengan materi kita yang akan kita belajar saat ini. Oke, kita akan mulai hari ini dengan satu, membuat floor plan. Kemudian setelah itu nanti kalian akan melakukan pengumpulan tugas ya. Dan ternyata hari ini ada yang berulang tahun, teman kita yaitu Jenny dan Ajo. Kita ucapkan dulu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Oke, untuk mempelajari ini saya sudah kirimkan link ini ke WA kalian ya, dan di Google Classroom juga sudah ada. Nah, ini untuk materi yang akan kita pelajari saat ini. Dan saat ini kita coba ambil sebuah kutipan, yaitu mimpikan, lakukan, dari Walt Disney. Jadi jangan takut untuk bermimpi, tapi juga mesti melakukan aksi. Oke, kita mulai. Oke, tujuan pembelajaran kita saat ini adalah satu, untuk memperoleh pemahaman tentang perencanaan gambar floor plan. Yang kedua, kita juga dapat mengetahui pentingnya perencanaan floor plan dalam film. Lalu kita akan memahami dan mengerjakannya secara kelompok. Sebelumnya, saya akan jelaskan apa sih floor plan itu. Jadi floor plan itu adalah, kalau dalam film juga disebut sebagai denah set yang digunakan untuk syuting. Nah, selanjutnya saya akan sebut dengan kata denah set supaya lebih ke Indonesiaan ya. Selain denah set, floor plan juga sering disebut sebagai set plan, staging plan, ground plan, dan biasanya diawali dengan melakukan gambar outline yang berskala, dilengkapi dengan pintu, jendela, tangga, tapi juga kita mesti siapkan space untuk meletakkan alat-alat lain untuk teman-teman yang lain, yaitu audio, lighting, dan juga kameranya. Ini kita mengikuti seperti apa yang dikatakan oleh Millicent Owen. Seperti apa sih bentuk floor plan itu? Nah, ini adalah contoh bentuk floor plan. Nah, ini yang akan kita lakukan setting artistik. Kemudian ini yang sudah melakukan penyesuaian. Dan yang ini adalah sudah terintegrasi dengan tim yang lain. Ini saya kasih contoh untuk di dalam. Ini adalah ruang interogasi. Di sini ada meja, ada kertas, ada 2 bangku,
Dan ini ada senjata yang melambangkan bahwa ini adalah petugas keamanan. Nah, ini adalah kaca 2 sisi. Kemudian ini set untuk ruang tamu. Di sini ada pintu, ini adalah ke ruangan yang lain. Nah, selain di dalam, kita juga melakukan denaset untuk di luar. Nah, ini contohnya di halaman belakang. Di sini ada 2 taman, kemudian ada belakangnya langsung jalan. Ini disesuaikan dengan apa yang akan kalian buat ya. Ini juga suasana jalan. Nah, sebelum kita melakukan pembuatan, kita mesti tahu dulu apa sih fungsi floor plan. Nah, jadi fungsinya itu adalah memperlihatkan tata letak, melakukan perbandingan sebagai perbandingan, kemudian mempermudah untuk pembagian setting, kemudian juga menentukan informasi ukurannya. Jadi jangan sampai nanti begitu kita nggak buat sesuai dengan ukuran sesungguhnya, mestinya kita butuh meja 4 meter, nggak taunya dibuat 6, jadi nggak bisa masuk. Nah, itu juga mesti dipertimbangkan. Selain itu juga dapat membantu sutradara dan juga tim yang lain, seperti yang kita lihat di gambar yang ini ya, dapat membantu tim yang lain. Tapi ini bisa dilakukan oleh tim artistik yang bekerja sama dengan divisi-divisi yang lain. Sampai sini paham fungsi untuk floor plan atau denaset? Paham, Pak. Oke, kita lanjut dengan metode pembuatan floor plan. Jadi banyak teknik yang dibuat, tapi setidaknya ada hal-hal yang langkah-langkah yang mesti kita lakukan. Nah, kita mesti lakukan tahapan-tahapan ini, setidaknya 3 tahapan ini yang mesti kita lakukan. Yang satu, bacalah naskah. Kenapa mesti membaca naskah? Sebab kalau kita tidak membaca naskah, maka kita akan nggak tahu apa-apa, apa yang mau dibuat kita tidak akan tahu. Ini seperti yang sudah kalian buat, tugas kelompok kalian. Kemudian setelah naskah, lakukan breakdown artistik, sehingga kalian mengklasifikasi kebutuhan properti apa saja yang dibutuhkan untuk setiap scene, untuk setiap lokasi. Jadi apa yang dibutuhkan kita bisa klasifikasikan. Nah, setelah itu jangan lupa kita melihat storyboard juga, kemudian kita sesuaikan. Kalau kita tidak sesuaikan, maka set itu juga nggak bisa semau-mau kita. Sesuaikan dengan storyboard, karena storyboard sudah jadi pegangan seperti apa sih bentuk film itu nantinya. Ini wajib ya, tahapan-tahapan ini, setidaknya 3 tahapan ini wajib untuk kalian lakukan. Yang selanjutnya adalah menggambar floor plan. Jadi membuat denaset ini kita dapat menggunakan aplikasi maupun secara manual. Jadi aplikasi yang bisa kita gunakan itu macam-macam. Untuk di HP atau PC kita bisa gunakan ShotDesigner. Kemudian ada juga Celtic, selain dia bisa buat naskah, tapi juga bisa membuat denaset. Kemudian aplikasi yang lain, CorelDRAW, Freehand, Adobe Illustrator, Photoshop, dan lain-lain. Silakan gunakan aplikasi apapun untuk membuat denaset. Jadi tidak terbatas ya, kalau kalian melihat di HP ada yang menurut kalian cocok, atau di PC ada yang cocok, silakan gunakan. Jadi tidak ada kewajiban. Nah, untuk manual bisa dibuat di atas kertas menggunakan pensil atau pena, atau mau dilukis pun boleh. Jadi ini teknik untuk membuat gambar floor plan. Oke, sampai sini dapat dipahami.
Ada yang perlu ditanyakan? Mencoba memahami, Pak. Oke. Ini sangat gampang sebetulnya. Pelajaran kita ini selalu pelajaran yang sangat mudah. Jadi tinggal intinya adalah kemauan kita. Bagaimana kita mau membuat, bagaimana kita mau berimajinasi, dan kalau malas ya, maka apapun yang mau dilakukan tidak akan bisa berhasil karena tidak ada yang bisa dibuat. Oke, kalau begitu kita akan coba untuk kalian melakukan praktek pembuatan Denaset atau full plan. Ya, silakan dengan kelompoknya berdiskusi dan buat. Saya kasih waktu sekitar 10 menit karena saya minta sampel kemudian dikirimkan ke Google Classroom ya. Nanti akan saya lihat apakah kalian menjalankannya dengan sesuai dengan background sheet kalian, background artistik kalian atau tidak. Oke. Nah, bagi kalian yang membuat dengan baik, saya kasih nilai yang seperti ini. Ingat, dibuat dengan baik agar kalian mendapatkan nilai yang sempurna. Ya. Oke. Kalau kalian ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan terkait dengan pembelajaran kita, saya persilakan. Tidak ada? Sudah paham semua ya? Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham semua, silakan kalian kerjakan tugasnya dan kalian laksanakan. Saya minta dengan tugas-tugas yang ada ini, kita akan melanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya. Ke depan, selain pembuatan Denaset, kita juga akan mempelajari tentang elevation plan dan juga studio plan. Setelah itu, baru kita akan lanjutkan untuk melakukan penataan set. Ya. Nah, kalau sudah dipahami, kalian sudah bisa, saya tunggu hasilnya minggu depan. Pertemuan selanjutnya kapan? Minggu depan atau kapan ini? Jadwalnya? Ya, minggu depan, Pak. Minggu depan ya. Oke, minggu depan paling lambat sudah dikirimkan melalui, boleh lewat Google Classroom, boleh juga melalui WhatsApp. Sesuaikan dengan kuota kalian masing-masing, sesuaikan dengan sinyal kalian masing-masing, yang mana yang lebih baik. Jadi tolong disimpan dalam format PDF, saya ingatkan kembali, PDF ya, dan dijadikan satu kembali dengan naskah dan juga background artistiknya. Oke, sampai ketemu lagi untuk minggu depan dengan pelajaran selanjutnya, yaitu elevation plan. Kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan, sudah paham semua, siap kerjakan, silakan dipimpin doa, kita berganti kelas ya, karena sudah ada pengajar yang lain yang sudah siap menggantikan, karena kita sudah hampir habis waktunya. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Oke, sebelum pimpin doa, saya ada satu kalimat sedikit. Ingat, untuk membuat sebuah kreativitas itu dibutuhkan keberanian. Jadi jangan pernah takut untuk berkreasi. Ya, ingat satu hal yang penting, jangan pernah takut untuk berkreasi. Tetaplah berkreativitas. Luar biasa, Pak. Bagus quotes-nya, Pak. Oke. Silakan dipimpin doa, kita kembali ke tema yang selanjutnya dengan pengajaran selanjutnya. Baik, Pak. Baik, teman-teman, Pak Guru. Setelah kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam.
berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak Guru. wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Baik Pak. Ya.